ceramah tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang nantinya akan disampaikan oleh Al-Mukarram kita Ustadz Muhammad Yazid SPD MAG. Kami harapkan kepada hadirin, terutama untuk adik-adik, agar menjaga volume teriakannya dulu. Baiklah, kepada Ustadz Muhammad Yazid SPD MAG, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, tentunya sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang telah menciptakan kita, Dialah menciptakan segala yang ada, baik yang nampak kepada kita atau tidak nampak, baik yang terasa kepada kita atau yang tidak terasa. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya, nikmatnya kepada kita. Senantiasa rahmat dan kasih sayang Allah mengalir di dalam kehidupan kita. Selalu kita mengharapkan dan juga menikmati kasih sayang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang dimana bahwa kasih sayang, rahmat, nikmat yang diberikan Allah kepada kita sungguh tidak terhitung jumlahnya. Kalau seandainya kita menghitung-hitung jumlah nikmat yang diberikan Allah, maka sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di dalam jasad kita, Allah menjadikan jasad dan ruh kita juga sebagai makhluk yang paling sempurna, sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna. Inilah manusia, makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling sempurna. Kita dijadikannya kita lengkap dengan anggota tubuh, mulai daripada kepala sampai ujung kaki,
dilengkapi dengan organ-organ baik organ luar maupun organ dalam, baik organ tubuh kita ini yang terasa kepada kita ataupun tidak terasa, tetapi dia ada. Seluruh ciptaan Allah di dalam diri kita ini, kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, memang kita tidak sanggup menghitungnya. Jangan jauh-jauh. Yang terasa kepada kita setiap hari umpamanya, Allah berikan kepada kita mata. Mata bisa melihat apa yang ingin kita lihat, Allah izinkan untuk kita lihat. Apa yang ingin kita tengok, Allah izinkan kita tengok. Bayangkan kalau seandainya di dalam kehidupan kita ini Allah tidak izinkan mata kita untuk melihat. Allah tidak mengizinkan untuk melihat apapun. Kira-kira bisakah kita hadir ke musala ini? Bisakah kita saling kenal mengenal? Bisakah kita tahu bagaimana posisi tempat tinggal kita, daerah kita? Tentu semuanya tidak akan bisa kita ketahui. Kita tidak kenal orang tua kita. Kita tidak kenal saudara-saudara kita. Sungguh ini adalah nikmat Allah yang sangat besar sekali manfaatnya kepada kita. Tetapi terkadang mata yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, sering kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sering kita lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah. Padahal setiap hari, setiap detik, nikmatnya selalu kita rasakan. Itu kalau kita lihat mata secara dasarnya, dari segi luarnya saja kita lihat, bisa melihat. Lalu bagaimana dengan alat-alat di dalamnya? Kenapa mata ini bisa melihat? Maka oleh karena demikian, dengan momen peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, mari sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah, selalu mengucapkan terima kasih kepada Allah. Karena di dalam organ tubuh kita banyak sekali nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur atau ucapan terima kasih cukupkah hanya sekedar ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Cukupkah hanya sekedar terima kasih ya Allah? Ternyata untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah atas segala pemberian-pemberiannya kepada kita harus disertai dengan perbuatan. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita tinggalkan. Maka insya Allah kalau semua yang dilarang kita tinggalkan, semua yang diwajibkan sedaya mampu kita laksanakan, betul memang bahwa selain kita sebagai manusia, makhluk yang diciptakan sempurna, juga tentu makhluk yang paling mulia. Kita sebagai manusia lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita ini bukan hanya diberikan bentuk tubuh yang sempurna, tetapi juga dilengkapi dengan akal dan pikiran, dilengkapi dengan hawa nafsu. Karena inilah maka derajat kita manusia bisa mulia, lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena dengan disertai hawa nafsu, disertai godaan-godaan syaitan, lalu dengan hawa nafsu yang diberikan kita mampu melawannya. Syaitan-syaitan yang menggoda kita bisa melawannya.
Dalam hal inilah kemuliaan kita sebagai manusia diangkat lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat hanya disertai dengan akal dan pikiran tanpa disertai hawa nafsu. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar jamaah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita menyampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi kita. Dialah yang telah menerangi kehidupan kita. Dialah telah menunjukkan jalan kepada kita, jalan yang benar, jalan yang penuh dengan keselamatan, penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan, mulai dunia hingga akhirat nanti. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita adalah menjadi umat beliau yang benar-benar umat yang tunduk patuh kepada beliau, sehingga kita benar-benar umat yang didamba-dambakan dan yang dicintai oleh beliau. Dan doa kita pada malam ini, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan beliau masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Bapak Kepala Desa Laibutar dan seluruh perangkat-perangkatnya, yang kami hormati pengurus syara, baik pengurus masjid, terlebih pengurus Musalla Al-Hidayah Lorong 4 Laibutar ini. Kemudian yang kami hormati Bapak BPG beserta anggota-anggotanya yang berhadir. Yang kami hormati bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, para pemuda dan pemudi, hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun walaupun tidak kami sebutkan, di sini tetap dalam bingkai penghormatan kami. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali saya sampaikan bahwa pada sesungguhnya saya duduk di sini, berada di tempat yang disediakan oleh panitia ini, bukanlah berarti bahwa saya ini lebih alim daripada bapak-bapak, saya ini lebih taat daripada ibu-ibu. Tetapi pada hari ini adalah karena memang sudah dipercayakan, kemudian disediakan tempat untuk menyampaikan kisah atau menyampaikan tausiah agama pada malam ini. Ini adalah hanya sekedar mengekspresikan kebahagiaan kita, mengekspresikan kegembiraan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan melalui hadisnya bahwa barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka sungguh dia nanti besertaku masuk ke dalam surga. Demikian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Melalui dua hadis ini maka kita ekspresikan kegembiraan kita, gembira kita atas peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gembira kita bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka pada malam ini segenap panitia bersusah payah dalam mengadakan acara ini. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam mensukseskan acara ini, semua yang hadir dalam mengikuti acara ini, sama-sama kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali saya minta maaf
yang sebesar-besarnya. Kalau seandainya nanti di dalam tausiah yang singkat ini saya ada kadang-kadang nanti berhenti atau batu, maka pada sampai saat ini waktu kita dari masjid kemarin hingga hari ini batuknya belum sempurna hilangnya, tetapi alhamdulillah ada sedikit kurangnya. Maka nanti kalau seandainya saya batuk atau istirahat untuk minum, mohon diizinkan dan mohon diberikan kemaafan yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memulai tausiah Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, bahwa beliau sudah memulai kisah atau sejarah daripada Isra dan Mi'raj ini. Bahkan kita juga di antara bapak-bapak dan ibu-ibu tentunya sudah mahir, sudah hafal tentang kisah ini. Tetapi kembali kita ulas, kembali kita ulangi sebagai ulang kaji, dan juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah mengekspresikan kegembiraan kita terhadap peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga rasa cinta kita, rasa sayang kita, rasa rindu kita semakin besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril didampingi oleh Mikail dan Israfil. Mereka mengangkat tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau sedang tidur di dekat Ka'bah, di samping di antara pamannya Hamzah dan juga sepupunya Ja'far. Kemudian mereka membawa tubuh Rasul ke dekat sumur Jam-Jam untuk dibedah dadanya, kemudian disucikan hatinya, dilapangkan dadanya, disucikan hatinya dengan air Jam-Jam sebanyak 3 kali. Kemudian juga dilapangkan dada beliau, kemudian diambil satu nampan, satu benda yang di dalamnya terisi penuh dengan hikmah, kemudian diisikan ke dada Nabi, diisikan ke hati Nabi, sehingga hati beliau semakin suci dan bersih. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan dibersihkan hati beliau bukan berarti bahwa hati beliau kotor. Hati beliau dari kecil sampai besar menjelang peristiwa Isra dan Mi'raj bersih, tidak ada noda, tidak ada kekotor, tidak ada kekufuran dan lain sebagainya. Tetapi di dalam hal ini malaikat Jibril mensucikan hati beliau adalah karena memang ditakdirkan Allah untuk menjalankan peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu apa kesimpulan atau hikmah yang kita ambil di sini? Ternyata Bapak dan Ibu, disucikan hati beliau karena memang ingin berjumpa dengan Allah yang maha besar dan maha tinggi. Maka dapat juga kita ambil iktibar kepada diri kita. Kalau seandainya kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin bertemu dengan Allah, minimal perasaan kita berjumpa dengan Allah dikala kita melaksanakan ibadah, apakah ibadah sholat atau ibadah puasa yang sebentar lagi kita laksanakan pada bulan Ramadan. Jika memang kita ingin agar ibadah kita itu betul-betul
mengharap ridha Allah, dan kemudian seakan-akan kita melihat Allah, walaupun kita tidak melihat Allah. Di dalam hati kita akan yakin sebenar-benarnya bahwa Allah melihat kita. Kita sedang sholat, Allah lihat kita. Kita sedang puasa, Allah melihat kita. Kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan dimanapun kita berada. Yang di kantor, Allah lihat. Yang bekerja di kebun, Allah lihat. Yang berdagang, Allah lihat. Semuanya Allah lihat. Lalu bagaimana caranya agar keyakinan itu tumbuh di dalam hati kita? Betul-betul yakin kita bahwa Allah melihat kita. Walaupun kita tidak yakin sebenarnya Allah melihat, tetapi agar kita yakin, supaya kita takut meninggalkan yang diwajibkan Allah, supaya benar-benar bergetar hati kita ketika kita didekati oleh maksiat, supaya bergetar hati kita ketika kewajiban kumandang azan sudah berkumandang, bergetar hati kita untuk melaksanakannya. Ternyata sebelumnya harus kita sucikan juga hati kita, kalbu kita. Maka perlu kita sucikan hati kita, kalbu kita. Karena pada dasarnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, diri kita, ruh kita yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada janin waktu berumur 120 hari, itu dalam keadaan suci, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita diciptakan dari Nur Muhammad. Pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Kemudian setelah diciptakan Nur Muhammad, maka diciptakanlah ruh kita. Dari Nur Muhammad, dari Ruh Muhammad, diciptakanlah ruh kita. Ruh kita yang diciptakan oleh Allah di alam malakut, di alam lahut, dalam keadaan suci, bersih, taat kepada Allah. Kenapa taat? Karena memang kita dari sisi Allah. Karena memang kita pada waktu itu ini mohon maaf ini, berada bersama-sama dengan Allah, makanya patuh, tunduk. Maka ketika janin sudah berumur 120 hari, ini di dalam Al-Quran bisa kita lihat bahwa di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, di sana menjelaskan kalau kita berbicara proses kejadian tubuh, ini proses kejadian tubuh, bukan ruh ya, tubuh. Bagaimana proses kejadian tubuh? Ternyata di dalam ayat itu dijelaskan 40 hari kita berada di kandungan ibu, itu masih nutfah, masih air yang hina. 40 hari kemudian barulah menjadi segumpal darah. Setelah 40 hari maka menjadi segumpal daging. Genap 120 hari, disitulah ruh tadi ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke janin yang masih berbentuk daging. Disitulah ditiupkan. Maka kalau kita lihat keterangan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad atau dalil-dalil yang lain, atau di dalam ayat Al-Quran kita lihat bahwa pada dasarnya sewaktu begitu ditiupkan ruh ke janin, Allah masih bertanya kepada kita, kepada ruh. Ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh ditanya oleh Allah. Ini untuk mengingatkan bahwa ruh kita itu dari Allah. Nanti akan kembali lagi. Jadi ruh kita dari Allah, kemudian pada saat ini bersama jasad, nanti akan kembali lagi kepada Allah ruh itu. Sewaktu sudah ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, ruh, maka Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Apa kata ruh? Bala syahidna, benar ya Allah, Engkau Tuhanku. Jadi ruh kita itu patuh, tunduk kepada Allah, tidak mau neko-neko.
nggak mau meninggalkan kewajiban, nggak mau melakukan maksiat kepada Allah. Tetapi Bapak dan Ibu, ketika ruh itu ditiupkan ke janin, bersama-sama dengan janin, kemudian lahir dia ke dunia, dilahirkan oleh ibu kita setelah selama 9 bulan dikandung oleh ibu kita, lahir bersama-sama dia dengan jasad. Jasad diciptakan dari tanah. Jasad dilengkapi dengan hawa nafsu. Jasad juga diberikan kebebasan kepada syaitan untuk menggoda. Akhirnya setelah ruh menyatu dengan jasad, maka ruh tadi lupa janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan heran Bapak Ibu, kalau ada di antara kita manusia, di antara umat Islam, lalai, tidak mau sholat, tidak mau puasa, malas bersedekah. Kenapa? Karena sudah menyatu dengan jasad, yang dimana jasad ini adalah kalau tidak hati-hati kita mempergunakannya, maka ruh kita nanti di akhirat akan mengandung konsekuensi, akan mengandung azab, akan menerima balasan-balasan selama kita hidup di dunia ini. Kalau perbuatan baik yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Kalau perbuatan buruk perbuatan buruk yang kita lakukan, maka ruh kita akan menerima konsekuensinya nanti di akhirat. Jadi yang disiksa di akhirat nanti bukan jasad. Jasad dijadikan dari tanah, saripati tanah, kemudian masuk ke sulbi bapak kita, kemudian menjadi nutfah, masuk ke rahim ibu, lahir ke dunia sampai pada saat ini seperti yang kita rasakan. Bagaimana kehidupan ini kita rasakan, maka kita menjalani proses kehidupan A, B, C, Z hingga tua. Ada yang pada saat ini remaja, ada yang sudah jadi ibu atau bapak, ada yang sudah punya menantu. Kemudian ada perubahan-perubahan fisik yang kita rasakan. Dulu rambut kita hitam, sekarang sudah mulai memutih. Dulu gigi kita lengkap, kalau bahasa kampungnya higis. Tetapi pada saat ini sudah satu-satu lepas. Inilah perubahan demi perubahan yang kita rasakan dalam kehidupan ini, yang pada akhirnya nanti ketika ruh ditarik dari jasad, maka badan kita ini akan meninggal dunia. Badan kita ini setelah ditinggalkan oleh ruh, disebut namanya sebagai mayit, akan diantarkan oleh orang, akan dikebumikan oleh orang, dimasukkan ke dalam tanah. Setelah masuk ke dalam tanah, jasad yang kita sayangi ini, jasad yang begitu cinta kita kepadanya, jangan sempat jasad kita ada yang menghina, jangan sempat jasad kita ada yang mencolek telinganya, jangan sempat jasad kita ini pernah disinggung-singgung oleh orang lain. Sayang sekali kita dengan jasad ini. Selalu kita bahagiakan jasad ini. Makanan apa yang diinginkannya kita cari, kita beli. Pakaian-pakaian apa yang ingin kita pakai. Ibu-ibu, perhiasan apa yang mau dipakai, beli kalau ada uangnya. Maka pada saatnya nanti jasad yang begitu kita sayangi ini akan hancur kembali ke dalam tanah. Akan hancur Bapak Ibu. Dagingnya jadi air, tulangnya akan keropos. Jadi nggak ada yang perlu kita bangga-banggakan di dalam jasad kita ini. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pikirkan, ruh kita. Pada saat ini, kalau ruh kita dalam keadaan lemas, dalam keadaan tidak bercahaya, dalam keadaan gelap gulita, perlu kita merenung, perlu kita berpikir, kenapa ya Allah, dulu ruh saya ini adalah ruh baik-baik, dulu ruh saya ini adalah dekat kepada Allah, patuh kepada Allah. Kenapa ketika saya hidup, ketika saya menjalani kehidupan, ketika saya menjalani pekerjaan, lupa saya dengan ruh saya? Tidak pernah saya ingat, tidak pernah saya kasih makan, tidak pernah saya kasih zikir. Bagaimana ini ya Allah? Inilah yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang perlu sekali-kali kita menangis, yang perlu sekali-kali kita istighfar. Istighfar kita
taubat kita kepada Allah bukan hanya taubat dari dosa karena melakukan kesalahan. Istighfar kita kepada Allah bukan hanya sekedar karena memang kita melakukan korupsi, karena kita melakukan penyelewengan, karena kita menyakiti orang lain, karena kita tidak sholat, karena kita tidak mengerjakan puasa. Bukan itu saja yang kita istighfar, bukan itu saja yang kita taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tetapi sekali-kali istighfar kita, astaghfirullahalazim. Kenapa ya Allah aku tidak bisa khusyuk dalam sholat? Kenapa ya Allah aku tidak bisa khusyuk dalam mengerjakan puasa? Kenapa ya Allah hatiku ini, diriku ini sudah berkumandang azan ya Allah, tetapi aku tetap lalai ya Allah, tidak mengingatmu ya Allah. Inilah yang sekali-kali harus kita pikirkan, yang sekali-kali harus kita merenung. Ada apa yang terjadi pada diri kita? Padahal kehidupan ini sudah tahu, sudah jelas kepada kita bahwa satu-satu di antara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di mata kita, saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, satu-satu kita antarkan ke liang lahat, satu-satu kita mandikan, satu-satu kita sholatkan. Terbayang kita Bapak Ibu. Coba pada hari ini kita merenung, kita ingat peringatan Isra dan Mi'raj tahun lalu. Adakah di antara kita yang sudah berkurang? Adakah di antara saudara-saudara kita, orang tua kita, tetangga kita yang pada hari ini mereka tidak ikut lagi dalam melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pada bulan Ramadan nanti mereka tidak lagi ikut bersama-sama kita melaksanakan puasa dan tarawih. Tahun kemarin kita sama-sama tarawih, tahun kemarin kita sama-sama puasa, tahun kemarin kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri, tetapi tahun ini mereka tidak ikut lagi. Ini yang perlu kita bayang-bayangkan, ini yang perlu kita renung-renungkan. Karena kalau tidak kita renungkan, tidak kita bayangkan, kita akan larut di dalam kehidupan ini. Kita akan selalu lalai atas kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Dan tiba gilirannya nanti, begitu ruh kita dicabut oleh Allah, masuk ke liang kubur jasad kita, tinggallah ruh kita yang menyesal, ruh kita menangis, ruh kita merengek-rengek minta kepada Allah, ya Allah, pulangkan aku kembali hidup di dunia ya Allah. Jutaan orang, miliaran manusia pada saat ini yang sudah meninggal dunia di dalam kuburnya, mereka minta kepada Allah agar hidup kembali seperti yang kita rasakan pada saat ini. Mereka minta, mereka mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kami kehidupan sebentar saja, hidupkan kami kembali ya Allah. Tapi apakah mereka bisa kembali? Apakah mereka bisa hidup kembali? Tidak. Bagaimanapun menangisnya, bagaimanapun mintanya, kepada siapa dia minta tolong, maka yang menolong mereka pada saat ini adalah amal-amal kebaikan mereka. Kalau ada dulu di waktu hidup mereka bersedekah, mereka mensedekahkan air minum untuk disumbangkan pada peringatan Isra Mi'raj tahun lalu. Mereka sudah meninggal dunia, maka itulah yang menolong mereka. Mereka ada mewakafkan tanahnya, mewakafkan hartanya untuk pembangunan agama, pembangunan masjid, pembangunan keagamaan dan lain sebagainya untuk kemaslahatan umat. Itulah yang selalu mengalir, yang mereka terima untuk sebagai balasan, sebagai nikmat yang diterima mereka pada saat ini. Kalau dulu mereka ringan tangan untuk memberikan sedekah-sedekah, sedekah kepada anak yatim. Mereka terkadang dalam kehidupan ini karena kelebihan rezeki, lalu menyekolahkan anak yatim, memberi sedekah kepada anak yatim. Kalau ada di dalam pendidikan umpamanya, mereka bantu sekolah mereka, mereka sumbangkan 1-2 batang sawit mereka untuk melanjutkan pendidikan anak yatim itu. Kemudian anak yatim itu sudah selesai menyelesaikan pendidikan agama, mereka beramal, mereka mengajarkan ilmunya, mereka mengamalkan ilmunya.
itulah yang mereka terima pada saat ini. Itulah yang mereka rasakan, kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan mereka pada saat ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kita ke kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu beliau sudah disucikan, didatangkan burak. Begitu didatangkan burak, maka beliau melanjutkan perjalanan bersama dengan malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Kemudian di dalam perjalanan ada beberapa tempat yang beliau singgahi untuk melaksanakan ibadah salat sunnah, termasuk Madinah, kemudian di Gunung Turisina, kemudian di Bethlehem sebagai tempat lahirnya Nabi Isa, langsung ke Masjidil Aqsa. Di dalam perjalanan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang begitu menanam, lalu tanamannya itu tumbuh. Setelah tumbuh tanamannya, lalu mereka panen pada hari itu. Begitulah setiap hari. Tanam, kemudian tumbuh, kemudian berbuah dan tua, lalu dipanen pada hari itu. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Jibril, ini orang yang bagaimana ya Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Ya Muhammad, inilah gambaran umatmu yang suka mendermakan hartanya, yang suka bersedekah, yang suka memberikan kepada fakir dan miskin, selalu ringan tangan, rizki yang ada, kelebihan yang diberikan Allah, selalu dia gunakan untuk kemaslahatan umat. Inilah mereka." Jadi orang-orang yang menyumbang pada hari ini, orang-orang yang sudah mensukseskan acara ini, termasuk seluruh anggota panitia yang sudah menyusahkan diri dalam menyukseskan acara ini, insya Allah dengan izin Allah nanti di akhirat akan mereka terima balasannya seperti orang yang memanen dan kemudian kembali untuk seperti orang yang menanam tanaman, kemudian ditanam hari itu, tumbuh hari itu, serta kemudian panen pada hari itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah sampai ke Masjidil Aqsa, ada 17 yang ada 17 fenomena yang dilihat oleh Nabi sewaktu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi 17 ini di dalam waktu yang singkat ini tentu tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kita ringkas. Kemudian Nabi sampai ke ke Masjidil Aqsa. Di sana mereka melaksanakan ibadah salat sunnah. Masjidil Aqsa pada saat itu sudah dipenuhi oleh ruh-ruh para nabi dan rasul. Sebanyak 124.000 nabi dan rasul sudah berkumpul di Masjidil Aqsa menunggu kedatangan Nabi untuk melaksanakan sholat jamaah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sangat rindu, mereka sangat ingin sekali menjadi pengikut Nabi Muhammad. Sehingga Allah mengizinkan permohonan mereka bahwa setiap nabi ingin dia bertemu dengan Nabi Muhammad, ingin dia menjadi makmum Nabi Muhammad. Allah perkenankan. Makanya di Masjidil Aqsa mereka berkumpul, diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat yang diimami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian naik ke langit. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, nenek cucu kita. Kemudian berangkat lagi ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang duduk-duduk di dekat pintu surga. Nabi Ibrahim sedang duduk-duduk di dekat pintu surga dan juga di dekat Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Maka apa kata Nabi Ibrahim setelah menjawab salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Nabi Ibrahim menyampaikan, "Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa tanah surga sangat subur. Tanah surga itu sangat subur. Maka sampaikan kepada umatmu agar mereka gemar dalam menanam pohon-pohon tanaman di surga." Nabi Muhammad bertanya, "Ya Ibrahim, wahai Nabiullah Ibrahim, apa tanaman-tanaman yang harus mereka tanam?" Maka kata Nabi Ibrahim, "Ya Muhammad, suruh mereka untuk mengucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim." Inilah tanaman surga. Kalau ingin kita menanam tanaman di surga, kata Nabi Ibrahim, sering-seringlah kita mengucapkan kalimat ini. Di waktu berjalan, di waktu duduk, dimanapun kita berada, di kantor, di kebun, selalu kita ucapkan Subhanallah walhamdulillah. Mari sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah kita sudah mempunyai tanaman-tanaman di surga yang nanti akan kita petik hasilnya ketika kita masuk ke dalam surganya Allah. Sama-sama kita mudah-mudahan yang hadir ini semua kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekelompok orang di kanan Nabi Adam. Sekelompok orang ini dengan cahaya yang sangat terang, dengan wajah yang bersinar, bersih. Mereka dalam keadaan bahagia, mereka dalam keadaan tenang. Itulah golongan di sebelah kanan Nabi Ibrahim. Lalu ada golongan lagi, satu golongan di sebelah kiri. Mereka mukanya agak kurang terang, mukanya agak suram, agak gelap. Maka seketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan orang yang di sebelah kiri masuk ke dalam suatu sungai. Kemudian begitu mereka mandi, keluar. Setelah keluar dari sungai itu, wajah mereka sudah mulai bersinar. Tapi belum seperti orang yang di sebelah kanan. Lalu kemudian mereka masuk lagi di suatu sungai. Setelah mereka mandi lalu keluar, wajahnya semakin bersinar, semakin bersih. Lalu masuk ke sungai yang ketiga, mereka mandi di sana. Kemudian setelah keluar dari sungai itu, wajah mereka sudah sama persis seperti orang yang di sebelah kanan tadi. Orang yang di sebelah kanan bersih, suci, bercahaya, sama sudah seperti yang sebelah kiri tadi, sudah sama seperti yang di sebelah kanan. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ya Jibril, itu orang yang bagaimana?" Maka malaikat Jibril menjelaskan, "Ya Muhammad, itulah gambaran umatmu. Yang di sebelah kanan adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, yang tidak mau mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mereka mengerjakan selalu apa yang diperintahkan Allah. Mereka bersih dari noda. Tidak ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sewaktu hidup di dunia." Lalu di sebelah kiri, siapa? Yang di sebelah kiri itulah umatmu.
yang mereka ini di dalam hidupnya suka mengerjakan maksiat, suka mengerjakan kesalahan, tetapi sewaktu nyawa mereka belum sampai di tenggorokan, mereka taubat kepada Allah. Jadi mereka taubat, minta ampun, astaghfirullahaladzim, taubat, menyesali diri, disertai dengan perbuatan baik, kemudian menyesali apa yang telah mereka lakukan. Taubatnya diterima oleh Allah. Maka kita juga kalau ingin taubat, sebelum nyawa kita di tenggorokan, Allah menerima taubat kita. Allah menerima taubat kita, maka nanti di akhirat kita, kalau sudah diampuni Allah dosa kita, kita berada di golongan kiri. Di golongan kiri yang wajahnya gelap, kemudian dimandikan 3 kali, bersih seperti orang yang di sebelah kanan. Tetapi tetap ada bedanya. Apa bedanya? Sewaktu Nabi Muhammad bersama dengan Nabi Ibrahim melaksanakan sholat di Baitul Ma'mur, orang yang di sebelah kanan tadi ikut bersama Nabi melaksanakan sholat, sementara yang di sebelah kiri mereka tidak ikut serta, nggak boleh ikut bersama Nabi sholat di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur berada di langit ke-7. Setiap hari 70.000 malaikat masuk, tidak keluar, memuji-muji Allah sampai nanti yaumil qiyamah. Kemudian kata para ulama bahwa Baitul Ma'mur itu berada di atas Ka'bah, Masjidil Haram. Masjidil Haram di bumi, maka Baitul Ma'mur berada di langit ke-7. Mereka tidak ikut. Jadi kita yang hidup di dunia ini banyak kesalahan, banyak hal-hal yang dilarang kita lakukan hidup di dunia ini. Maklumlah bahwa sudah kita sampaikan tadi, hidup kita di jasad kita ini dilengkapi dengan hawa nafsu, dilengkapi dengan diberikan izin kepada syaitan untuk menggoda. Terkadang kita juga hidup di dunia ini silap, banyak juga khilaf kita. Kadang tidak sholat, kadang tidak puasa, kadang main judi, kadang minum minuman tua, kadang main judi HP. Apa namanya itu judi HP? Itu bapak tuh tahu dia namanya, saya nggak tahu namanya. Kadang silap. Kenapa kita silap? Karena hati kita tadi gelap, belum kita bersihkan. Silap kita, tapi Allah memberikan nikmat rahmatnya kepada kita, akhirnya kita taubat. Diizinkan kita untuk taubat sebelum kita meninggal dunia, bertaubat. Astagfirullahaladzim, menangis kita menyesali perbuatan kita. Diampuni dosa kita karena Allah itu Maha Pengampun. Diampuni oleh Allah, bukan tidak diampuni, diampuninya. Begitu udah diampuninya, nanti kita berada di sebelah kiri Nabi Adam dengan wajah yang suram. Maka kalau ingin taubat, ya bertaubat, diterima Allah. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu sebelum nyawa kita sampai ke kerongkongan, Allah menerima taubat. Namun persoalannya di sini, kita tidak tahu kapan nyawa kita ini ditarik oleh Allah, kapan kita meninggal dunia. Ini yang tidak kita tahu. Karena kalau kita tahu, pasti kita bersiap-siap. Aduh, saya sebelum puasa ini akan dipanggil Allah. Ya udah, taubat, istighfar. Ini nggak tahu tak kapan. Kadang-kadang kita masih sehat. Hari ini kita masih melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj, masih gembira. Besok tidak tahu bagaimana selanjutnya. Karena meninggal dunia ini tidak seperti huruf abjad. Kalau huruf abjad mudah kita tahu, A dulu baru B, atau alif dulu baru ba, baru ta. Kalau saya ya terakhir. Yang duluan orang yang bernama A. Tidak seperti itu. Kalau abjad mudah kita mengetahui. Yang jelas bahwa semua kita ini akan meninggal dunia. Sebagaimana syair-syair atau lagu-lagu yang dibuat oleh para penyair. Orang kaya mati, orang miskin mati,
Raja-raja mati. Mana anak-anak ini? Anak-anak udah tidur ya, udah pulang. Biasanya anak-anak hafal ini. Coba anak-anak, coba dengar dulu nyanyinya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa, ustadz. Wah. Belum selesai ceramah udah di, kalau bahasa kita papai namanya itu ya. Udah dipapai. Belum selesai ceramah udah mati bilang papai. Kalau ustadz, kalaupun mati, kalau bisa belakangan, jangan di depan. Karena kalau ustadz mati, siapa yang mengurus jenazah yang lain? Tidak ada yang kafani lagi nanti. Maka ustadz belakangan. Kalau bisa kita mohon kepada Allah seperti itu. Tapi kan nggak seperti itu, nggak ada daftarnya. Entah kapan kita akan meninggal dunia, nggak tahu kita. Ini udah banyak yang nguap ini. Bagaimana kira-kira? 15 menit lagi. Jangan pulang ya, Bapak Ibu. Jangan ada yang pulang. Ngantuk tahankan. Walaupun sudah capek tahankan. Agar dicatat oleh Allah pada hari ini amal kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tahankan terus. Pegal-pegal tahankan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Lalu kemudian berangkat. Perjalanan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha, maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak usah kita bayang-bayangkan bagaimana ya. Kita cukup mengimani saja, mempercayai saja bahwa itu terjadi. Jadi jangan dibayangkan, oh berarti gini tempatnya sujud begini, nggak usah. Karena sudah di luar logika kita, nggak sanggup lagi kita memikirkan. Lalu kemudian maka ada dialog. Ya Muhammad, mohonkanlah apa yang ingin engkau mohonkan. Maka saya singkat apa yang dimohon oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak tidak memohon. Kalau nabi-nabi yang lain banyak permohonannya kepada Allah, Bapak Ibu. Nabi Musa dia meminta kepada Allah karena Nabi Musa sering berdialog, berkalam, menerima firman Allah secara langsung kepada Nabi Musa. Maka kata Nabi Musa, dia ingin bertemu langsung dengan Allah. Dia minta itu kepada Allah. Ya Allah, saya sering dengar suaramu. Engkau sudah sering menyampaikan firman-Mu kepadaku dan ku dengar. Wahyu yang Engkau berikan langsung ku dengar. Saya rindu, saya ingin melihat Engkau ya Allah. Bagaimana bentuk-Mu, bagaimana kebesaran-Mu. Itu yang diminta oleh Nabi Musa. Ada permintaannya, minta untuk bertemu. Jadi kisah ini nggak usah kita sampaikan karena mengingat waktu yang diberikan Bapak tadi sekitar 15 menit lagi atau lebih sedikit. Maka kemudian Nabi Muhammad menjawab apa yang disampaikan oleh Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan mukjizat kelebihan kepada Nabi Musa. Dia bisa bercakap-cakap atau berkalam denganmu. Kemudian Engkau berikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim itu kepintaran, kepengetahuan yang sangat luas. Kemudian dia dibakar lalu tidak terbakar. Demikian ya Allah Engkau berikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa menguasai jin, bisa menguasai binatang-binatang. Kemudian dia bisa mengendarai angin yang tidak Engkau berikan kepada nabi-nabi sesudahnya. Engkau berikan mukjizat kepada Nabi Daud yang bisa melunakkan besi. Kemudian Engkau berikan mukjizat kepada Nabi Isa yang bisa menyembuhkan penyakit lepra, yang bisa menyembuhkan penyakit buta. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dia tidak bermohon, hanya menyinggung.
tidak memohon tapi menyinggung. Nabi Muhammad tidak memohon, hanya sampaikannya saja pada Nabi ini ada kelebihan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, engkau aku jadikan sebagai kekasihku. Engkau akan aku jadikan bersama umatmu duluan masuk surga daripada umat-umat yang lain. Aku jadikan aku berikan engkau surah Al-Fatihah. Aku berikan engkau surah akhir-akhir Al-Baqarah sebagai catatan di Lauhil Mahfuz. Kemudian aku jadikan umatmu umat pertengahan. Aku jadikan engkau nabi dan rasul ke seluruh alam." Kalau nabi-nabi yang dulu tidak seluruh alam, Nabi Muhammad diberikan kelebihan menjadi nabi dan rasul ke seluruh alam. Maka kemudian pendek cerita, Allah menyampaikan, "Aku wajibkan kepadamu, sudah saya takdirkan dari zaman azali, yaitu laksanakanlah bersama umatmu sholat sebanyak 50 waktu." Maka kemudian setelah diwajibkan, maka Nabi Muhammad SAW bangkit dari sujudnya, kemudian turun ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak ada komentar. Turun ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Maka ditanya oleh Nabi Musa, "Ya Muhammad, apa yang kau terima dari Tuhanmu?" Kata Nabi Muhammad, "Aku menerima perintah sholat wajib sebanyak 50 waktu." Apa kata Nabi Musa? "Ya Muhammad, umatmu tidak akan mampu melaksanakan 50 waktu. Umatku saja sedikit kewajiban yang diberikan Allah, mereka tidak mampu, padahal mereka kuat. Umatmu lebih lemah, lebih pendek umurnya, lebih kecil, nggak mampu mereka melaksanakan. Minta kepada Tuhan supaya dikurangi lagi 50 itu." Maka Nabi Muhammad SAW melirik kepada malaikat Jibril, meminta persetujuan. Apakah disetujui Jibril untuk kembali menghadap kehadiran Allah? Maka malaikat Jibril pun mengizinkan. Maka mereka pun kembali ke atas, mohon kepada Allah agar dikurangi dari 50. Lalu Allah mengurangi 5. Ini pendek cerita, Allah kurangi 5. Mereka turun bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, minta kurang lagi, tidak sanggup umatmu itu ya Muhammad." Maka mereka bolak-balik, Nabi Muhammad bersama Jibril bolak-balik sampai tinggal 5. 5 pun kata Nabi Musa, "Enggak sanggup umatmu, minta lagi Muhammad, minta lagi." Kata Nabi Muhammad, "Saya sudah malu ya Musa. Sudah beberapa kali saya bolak-balik minta kurang. Sekarang sudah diberikan keringanan 5. Maka inilah yang akan saya bawa hadiah oleh-oleh kepada umatku." Itulah kewajiban kita, sholat 5 waktu. Tapi ternyata Nabi Musa benar. Sholat 5 waktu yang dikeragukan oleh Nabi Musa terhadap umat Nabi Muhammad benar. Kenapa? Banyak umat Nabi Muhammad berat melaksanakan sholat 5 waktu. Sudah berkumandang sholat zuhur, azan, masih nimbang sawit. Sudah berkumandang sholat asar, masih tetap mendodos. Yang mendodos, yang di kantor, enggak terpeduli. Sudah sampai azan maghrib, ternyata masih di kebun, belum pulang. Sudah azan isya, karena mahal harga sawit, tidak pulang juga dia. Dia masih di kebun. Ngapa? Jaga kelapa sawit agar tidak didodos orang, agar tidak dicuri orang. Kalau di sana melaksanakan sholat, tidak apa-apa. Bagus, cari nafkah sebanyak-banyaknya. Kewajiban juga kita lakukan, kita kerjakan. Itu mantap. Sebagai umat Islam, inilah umat Islam yang sebenar-benarnya. Bisa dia kaya raya, bisa dia punya harta melimpah, lalu harta yang dia kumpulkan itu dari harta yang halal, harta yang baik, kemudian dipergunakan juga untuk yang baik. Membantu orang miskin, membantu
membantu tetangga, membantu orang tua. Ini kadang kita sebagai umat Islam banyak lupa terhadap orang tua. Terkadang orang tua kita dalam menghadapi bulan puasa ini tidak punya bukaan puasa yang enak seperti yang kita makan di rumah. Tetapi kita lupa untuk mengantarkannya. Bahkan ternyata pahala untuk memberi makan terhadap orang yang berbuka puasa ini, pahalanya sangat besar. Sama pahalanya seperti orang yang melaksanakan puasa tersebut. Jadi pahala puasa yang dilakukan oleh seorang yang kita berikan bukaan puasa, sama pahala puasanya itu seperti kepada kita. Jadi berapa sih besar pahala puasa? Kalau kita bersedekah biasa, beramal biasa, bersedekah kita 1 aqua, maka Allah balas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bersedekah sebanyak 1000, Allah akan balas menjadi 700.000. Kalau kita bersedekah 10.000, 7 juta ya. Kalau pada malam ini ada yang nyumbang umpamanya sebanyak 100.000, udah berapa itu balasannya? Berlipat-lipat, dikali 700 kali lipat. Besar sekali pahalanya. Tapi kalau puasa itu tidak terhitung bagaimana besar pahalanya, itu nggak bisa dikalikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan melalui hadis Nabi Muhammad SAW bahwa puasa itu adalah untuk Allah. Kalau balasan bersedekah biasa dibalas sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Apa kata Allah? Puasa itu untukku, maka aku yang akan membalas balasan daripada puasa itu. Jadi nggak terhitung, nggak bisa dihitung berapa jumlah pahala puasa. Sebegitulah kalau kita memberikan sedekah kepada orang yang berpuasa. Maka nanti di bulan puasa, Bapak Ibu, banyak-banyak masak. Begitu sudah mau buka puasa, banyak masak. Banyakkan kuahnya, banyakkan juga dagingnya, isinya. Jangan kuahnya cuma banyak. Kuahnya banyak, isinya nggak ada. Ini terkadang kita sebagai anak kepada orang tua kan lupa juga kita sering. Ada seorang anak dibawalah rantang kepada orang tuanya. Ini megang, nanti megang kan banyak orang masak. Teringat juga dia orang tuanya. Ini kita kasih nanti sama mama, sama bapak, kita antar ke rumah. Bawa rantang. Rantang ada 4 anak rantang. Anak rantang namanya itu kan. Ada 4 anak rantang. 1 diisi nasi penuh, 1 lagi diisi sayur atau mie, 1 lagi diisi dengan gulai ayam. Isinya 2 potong, kuahnya penuh. Kuahnya penuh tapi isi 2 potong. Diantarlah ke orang tuanya. Begitu sampai ke rumah orang tuanya, rupanya si anak ini pun anaknya bawanya 4. Begitu diantar rantang tadi, yang 2 potong tadi, ternyata dia bawa anaknya 4 sampai ke rumah adongnya. Begitu sampai ke rumah adongnya, maka si anak ini merengek-rengek minta makan, lapar. Maka apa kata adongnya, kata neneknya, apa minta anakmu itu? Makan katanya, mak. Ya udah kasih makan. Ya kawan nasinya nggak banyak, udah kasih aja nggak apa-apa. Dikasihlah anaknya yang dibawanya dari rumah untuk orang tuanya yang 2 potong, kasihkannya sama anaknya. Akhirnya orang tuanya tinggal kuahnya, nggak dapat apa-apa. Pelit kepada orang tua, pelit. Jadi dari nanti jangan seperti itu. Masak banyak, kasih tetangga. Kasih tetangga, kasih orang-orang yang kalau ada orang azan di masjid, dia berbuka di masjid, antarkan.
pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Lalu ada hikmah yang paling besar lagi. Ketika turun dari langit ke-7, langit ke-6 dan seterusnya sampai ke langit pertama, maka Nabi Muhammad SAW melihat awan. Begitu dia melihat bumi dari atas, maka dilihatnya awan menutupi bumi. Kemudian didengarnya lagi suara yang bergemuruh suaranya. Maka malaikat Jibril bertanya, Nabi Muhammad bertanya, "Ya Muhammad, suara apa itu? Kenapa bisa seperti itu?" Maka Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itulah suara-suara syaitan. Itulah suara godaan-godaan syaitan. Mereka sibuk menggoda manusia sehingga terdengar suaranya bergemuruh. Saking banyaknya mereka, saking sibuknya mereka, terdengar suaranya bergemuruh dari langit pertama." Jadi setan itu nggak mau diam, Bapak Ibu. Selalu menggoda-goda kita. Ini Bapak dan Ibu tadi kemari, itu digoda setan itu, bukan nggak digoda setan. Digoda oleh setan. Apa bilangnya? Ketika sudah ingin mengikuti peringatan Isra Mi'raj, mari kita ke musala. Ayo anak-anak, ayo ke musala. Apa kata setan? Dibisikin. Untuk apa itu? Untuk apa memperingati Isra Mi'raj? Kemarin di masjid juga udah. Masa peringatan Isra Mi'raj lagi? Paling yang disampaikan itu-itu aja. Terpikir kita itu. Kita lawan, berangkat kemari. Begitu berangkat kemari, sampai kemari, setan diam. Tidak. Setan nggak diam. Diganggu lagi, diracuni mata. Begitu diracuni mata, ya langsung mau ngantuk. Makanya ada satu-satu saya lihat tadi udah menguap. Katanya. Apakah dia diam setelah itu? Tidak. Diracuni lagi punggung, diracuni tempat duduk. Sehingga terasa sakit, mutar-mutar duduknya. Putar kanan, putar kiri. Ustadz ini lamanya ini. Jangan undang lagi ya Ustadz itu ya. Nggak enak ceramahnya. Kenapa? Nggak enak. Kenapa nggak enak? Masa 3 yang dibahas, 3-3-nya saya yang kena? Nggak enak itu. Kita digoda-goda oleh setan. Tetapi mampukah kita melawan setan-setan itu? Mampukah kita melawan godaan hawa nafsu kita? Kembali saya ingatkan, melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini, mari sama-sama kita merenung, memikirkan siapa diri kita, dari mana, sedang di mana, mau kemana, selamatkah kita nanti dikubur, selamatkah kita nanti di sakaratul maut. Yang Nabi Idris sudah pernah merasakan sakaratul maut. Bagaimana siksanya sakaratul maut? Seperti hewan dikuliti hidup-hidup sebanyak beratus-ratus kali. Mari kita bayangkan bagaimana itu ajabnya sakaratul maut. Ditarik nyawa kita dari tubuh kita seperti hewan dikuliti beratus-ratus kali. Maka di sini Nabi Idris pada saat itu ditarik nyawanya itu secara pelan-pelan, secara lembut ditarik oleh malaikat Israel. Kenapa? Karena Nabi Idris dengan malaikat Israel itu bersahabat. Tapi ketika diminta oleh Idris agar ditarik nyawanya, kemudian setelah ditarik lalu dikembalikan lagi, dia mohon kepada Allah supaya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya begitu izin Allah, ditariklah nyawa Idris. Begitu ditarik, dimasukkan lagi. Lalu ditanya bagaimana rasanya? Seperti dikuliti, binatang dikuliti beratus-ratus kali. Maka itu lembut. Bagaimana kalau seandainya nanti dihempas oleh malaikat Israel? Saking marahnya dia kepada kita, hidup kita maksiat selalu. Begitu kita mau meninggal dunia belum sempat bertaubat. Bagaimana itu kuatnya ditarik oleh malaikat Israel? Wallahu a'lam. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu, kalau bisa kita juga dalam kehidupan ini sekali-kali
perlulah mengucapkan salam kepada malaikat Israil agar beliau kenal kepada kita. Ucapkan salam Bapak Ibu. Assalamualaikum ya Sayyidina Israil. Nah, nanti kenal dia sama kita. Mudah-mudahan waktu ditariknya nanti di akhir hayat kita lembut ditariknya, pelan-pelan tariknya. Pelan pun sakit, apalagi ditarik nanti dengan kuat. Nah, maka ucapkan salawat kita kepada Nabi perlu, kepada malaikat Jibril sekali-kali perlu juga. Assalamualaikum ya Sayyidina Israil. Nah, jadi ini perlu kita amalkan. Tidak perlu sering-sering. Kalau salawat perlu sering-sering. Selalu dimanapun kita salawat, berjalan salawat. Karena salawat itu hasilnya kembali kepada kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi sudah lebih dari 1 jam. Jadi saya rasa untuk acara tausiah ini kita padai sampai di sini. Jadi oleh karena demikian, biasanya kita ketika ingin memasuki bulan suci Ramadan, maka terlebih dahulu kita mandi memasuki bulan suci Ramadan. Nah, jadi kalau kita umpamanya ada yang mengatakan tidak ada itu, tidak masalah. Berarti kita ganti dengan mandi taubat. Taubat kita. Begitu nanti memasuki bulan suci Ramadan, nggak perlu pada hari itu, besok juga boleh. Mulai kita bertaubat, mandi kita dulu, mandi taubat. Nanti boleh ditanya Pak Imam atau tokoh-tokoh masyarakat bagaimana cara mandinya. Setelah mandi maka laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian mohon kepada Allah, pasang niat. Mudah-mudahan ya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan bertemu sampai di bulan Ramadan ini selesai kita melaksanakan amal ibadah. Maka kita pasang niat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dalam melaksanakan ibadah puasa kita diringankan oleh Allah. Dalam melaksanakan ibadah tarawih kita diringankan oleh Allah. Demikian juga beramal di malam Lailatul Qadar kita diberikan kesempatan oleh Allah, sehingga di akhir Ramadan nanti di malam hari raya, kata Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang melaksanakan puasa dengan iman dan penuh harapan ridho dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pada malam Idul Fitri nanti kita kembali seperti bayi, bersih, dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, orang yang beruntung mampu melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan itu. Tetapi orang yang merugi adalah berlalu bulan Ramadan tetapi dosanya masih belum diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini dapat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan, ditingkatkan rizki kita, ditingkatkan sedekah kita, ditingkatkan amal ibadah kita yang mungkin hari-hari kita lalai dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan nanti minimal sekali khatam Al-Quran kita baca. Karena itu nanti termasuk juga ketika kita dalam kubur ditanyakan oleh malaikat, apa kitabmu? Jadi ketika kita nanti dalam kubur, ketika ditanya apa kitabmu, fasih lidah kita menjawab, Al-Quran kitabku. Tapi kalau Al-Quran tidak pernah kita baca, atau kita tidak tahu membacanya, kita tidak mau mempelajarinya, bagaimana nanti lidah kita menjawab pertanyaan daripada malaikat tersebut? Mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka kita akhiri dengan doa seraya kita merunduk memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita, serta mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa imanan mutaqabbila wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa auladan salihan ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. أحينا عليها يا حيوم وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا بها من قبورنا يا باعث وانفعنا ورفعنا بها يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabil kiram. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di mana tadi ada kata-kata yang salah, yang khilaf atau terlalu keras menurut pendengaran Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mohon kiranya diberikan kemaafan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.